Kita ngobrol santai nih, ingin nambah wawasan Oke. dengan peristiwa-peristiwa mengenai mural yang ada kritiknya dihapus. Eh, Bang Ali, Presiden sudah tahu belum ada mural yang mirip sama Pak Jokowi dibilang error begitu dalam kode komputer. Jadi benar-benar nggak Pak Jokowi tahu nggak? Walaupun saya yakin kalaupun tahu dia santuy sebetulnya. Bang Ali bisa Itu yang cerita benar. nggak? Hah? Itu yang benar, Mas Bayu. Ya Itu kan? yang benar ya. Kemudian Mbak Fitri, Mas Adi, terima kasih. Itu yang benar karena sekarang kan Presiden seperti kemarin sungguh sangat amat konsentrasi terhadap menurunnya bor. Kemudian beliau telah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan tentang bagaimana harga PCR dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Ya. Presiden sungguh-sungguh sangat menghabiskan waktu Untuk pandemi kita ya. Pandemi kita. Tetapi dalam pertanyaan ini Mas Bayu, saya ingin menegaskan kembali seperti biasanya bahwa Presiden sungguh sangat terbuka terhadap setiap gagasan, kritik, kemudian saran dari semua pihak. Tentu saja tujuannya adalah untuk membangun bangsa yang besar ini. Ya. Tetapi yang beliau tekankan itu adalah sampaikan kritik dengan menunjukkan kesantunan, tingginya etika dan norma yang berlaku untuk mencari solusi-solusi bersama dalam rangka mewujudkan apa-apa yang menjadi impian kita bersama di bangsa yang besar ini. Itu yang saya kira prioritas bagi seorang presiden, dan kita punya tanggung jawab yang tidak ringan dalam rangka mengedukasi publik. Gitu Mas Bayu. Setuju Bang Ali. Tapi pertanyaan saya kemudian adalah apakah kemudian bahasa saya ya Bang Ali ya, menerjemahkannya ini orang jadi berpikir apakah ini presiden tahu, kemudian presiden yang memerintahkan kepada, kalau di Tangerang nih mural mirip Pak Jokowi itu dihapus oleh kepolisian. Itu perintah dari istana atau kemudian mural mengenai situasi pandemi di Pasuruan dihapus oleh Pemda ini juga perintah dari istana begitu atau enggak gitu? Atau ini betul-betul kekhawatiran aja dari Pemda dan kepolisian, aduh daripada nanti, ini bahasa mudah saya untuk pemirsa gitu, daripada nanti kita kena omel nih dari istana gitu, kita hapus dulu deh gitu. Nah hal semacam itukah yang terjadi atau betul-betul ini ada perintah yang kita nggak dikasih tahu? Pokoknya kalau ada kritik, kejar habis deh kritik itu. Begitu nggak istana? Tidak, Bang Ali? sudah pasti tidak ya. Karakter dan gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi Presiden Joko Widodo lebih kurang saya 4 tahun. Ya. Ada di Istana Negara, saya tidak menemukan karakter itu. Saya yakin kalau begitu polisi, juga. Ya Mas Bayu, kalau polisi kan kita tahu, polisi ini adalah lembaga negara, ya sangat independen. Ya. Polisi adalah lembaga institusi negara yang kalau polisi lihat kemudian polisi merasa bertanggung jawab karena yang dilukis, yang digambar itu adalah gambar wajah, ya, wajah mirip presiden sebagai kepala negara loh. Ya. Saya pastikan bahwa tidak mungkin ada perintah dari pusat, ada perintah dari istana negara, ada dari kami, sudah pasti. Saya pastikan itu di Kompas TV pagi ini. Ya. Jauhlah dari pantauan kami yang begitu-begitu. Ya. Sejujurnya saya meyakini juga hal semacam ini bukan perintah langsung dari presiden ataupun istana. Saya meyakini itu. Bang Ali mengkonfirmasi. Tapi kan agak susah kemudian, Mas Adi, ketika kita tidak menghubungkannya ya, Mas Adi dengan, waduh, ini pemerintah kita kok jadi baper gitu ya. Cepat benar hal-hal semacam ini tuh menyentuh dan kemudian reaktif begitu, hapus dan apa segala macam. Sebelum-sebelumnya juga kalau mengkritik di media sosial bisa kena tangkap, diperiksa minimal begitu. Nah hal semacam ini agak susah untuk tidak terpikirkan oleh publik ketika ada kritik-kritik di dinding-dinding sosial kita.
dan kemudian akan segera dihapus. Bahkan dikatakan dicari lagi siapa ini yang menggambar. Mas Adi. Kalau kita menggunakan teori sistem politik, Mas Bayu, tentu semua struktur dan infrastruktur politik di negara ini tidak berdiri sendiri. Yeah. Jadi apa yang terjadi pada lembaga negara, institusi-institusi pemerintahan, itu pasti repostunya kembalinya kepada Presiden sebagai pemimpin utama di Republik ini. Jadi peristiwa misalnya soal penghapusan moral, ada bully misalnya terhadap kelompok kritik di medsos, itu pasti kaitannya dengan bagaimana potret demokrasi dan kepemimpinan Jokowi saat ini. Jadi sekalipun polisi tidak diperintah misalnya, sekalipun independen dan tidak bisa diintervensi siapapun, tapi publik selalu mengaitkan terkait dengan indeks demokrasi, terutama soal civil liberty yang menjadi bagian dari penilaian Freedom House terhadap baik tidaknya kualitas demokrasi di sebuah negara. Itu yang pertama. Yang kedua, nah saya belum nemu langsung sebenarnya alasan yang masuk akal kenapa mural-mural ini dihapus. Apakah karena ketertiban umum ataukah karena substansinya? Kalau masalah ketertiban umum, saya kira pedagang Tanah Abang tuh banyak sekali dulu yang nggak tertib. Misalnya jualan kambing tuh di trotoar. Jadi udah perlakukan begitu aja, cukup dinasihati, tidak perlu ada istilah memburu pembuat moral yang terkesan bahwa pembuat moral ini macam teroris, macam koruptor yang tingkat kejahatannya extraordinary. Kalaupun toh di tempat umum tidak boleh melakukan coret-coret yang artistik itu, kasih dong plat di situ, kasih dong plang, papan nama yang menegaskan bahwa ini adalah fasilitas publik, siapapun tidak boleh mengotori, kan bagus. Itu satu. Kan publik tidak ngerti Undang-Undang Dasar, nggak ngerti KUHP, nggak ngerti undang-undang yang terkaitan dengan delik dan pidana. Jadi Pemda, jadi Satpol PP dan polisi kasih tuh tempat-tempat yang haram hukumnya untuk dicoret-coret. Tapi kalau yang kemudian dipersoalkan terkait substansi, di situ nggak ada nama presiden loh. Jangan-jangan itu ingin menggambar David Indrayana yang hampir mirip dengan presiden waktu Pilpres 2019. Nah, rambutnya sama kok gitu ya. Iya. Iya kan? Di situ nggak ada nama, nggak mention seorang gitu. Makanya apa yang kemudian diributkan? Ini yang sebenarnya kita ingin tunggu dari penyelidikan kepolisian yang seakan-akan moral ini kejahatannya luar biasa. Biar clear semuanya. Saya termasuk orang yang cukup strict dan mendukung. Kalau ada penghinaan terhadap kepala negara, apapun bentuknya, harus diskusi, nggak ada ampun apapun. Tapi kita juga perlu tahu apa dosa-dosa yang dilakukan oleh para pelaku moral itu. 1, 2, 3, 4 kesalahan mereka. Okay. Karena beberapa bulan yang lalu kita kan juga pernah melihat cover majalah Tempo misalnya. Ada gambar presiden, tapi bayang-bayangnya gambar Pinocchio. Itu tidak dipersoalkan kok. Itu jauh lebih ekstrim. Karena di situ ada tulisan covernya janji tinggal janji. Ya kalau udah janji tinggal janji ya jelas. Apa itu yang kemudian disebut. Ataupun misalnya ketika ada gambar yang mirip Menteri Edi Prabowo terkait kasus korupsi yang mulutnya isinya lobster gede-gede gitu ya Mas. Itu nggak dipersoalkan secara substansi ya. Kode etik jurnalistik juga tidak mempersoalkan itu. Nah hal ini yang sepertinya mesti dikelirkan sebagai upaya untuk mengedukasi, memberikan transparansi informasi terkait dengan apa yang terjadi. Sehingga istana tidak terus-terusan diserang oleh publik sebagai orang yang selalu panik, reaktif terhadap persoalan-persoalan yang mengkritik negara ini. Ya, baik Mas Adi. Nanti Bang Ali menanggapi. Saya ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, kalau soal mural ini, sedikit tadi udah disinggung sama Mas Adi, memang bisa dipidana atau gimana, dan kemudian gambar yang nggak ada, ini kita aja yang kemudian mengikuti apa yang kemudian sudah menjadi viral gitu, yang mirip Jokowi gitu. Kita nggak tahu itu sebetulnya maksudnya Pak Jokowi atau enggak. Nah bagaimana ini kemudian mendudukan hal-hal semacam ini sehingga pendidikan juga bagi publik. Kalau mau menyampaikan kritik itu seperti apa dan bagaimana begitu. Mbak Bivitri, bisa dipidanakah kalau mural semacam ini? Iya, saya kira kita harus tarik dulu ke akarnya ya, bahwa yang namanya kebebasan berekspresi itu dijamin oleh konstitusi. Kecuali kalau misalnya sudah sampai ke penghinaan, bisa saja diperdatakan, digugat begitu ya. Tapi pidana itu lain soal. Jadi kalau misalnya kemarin diurus oleh Satpol PP, itu yang benar. Karena yang dilanggar secara jelas hanyalah Perda Tibum biasanya. Ketertiban umum, Tibum ya. Ya, itu ada di semua daerah biasanya, karena itu standar ya. Nah, Perda Tibum itu biasanya sanksinya
itu ringan karena ya tindak pidana ringan ya, sanksinya paling 3 bulan penjara maksimum ataupun denda 50 juta biasanya. Tapi hanya itu. Nah, kalau misalnya sudah sampai kepada hate speech ataupun sampai pada hasutan begitu ya untuk menyerang seseorang, itu baru bisa kena pidana. Tapi saya kira poin dari tadi yang kita bicarakan adalah apakah orangnya sendiri itu punya tersinggung atau tidak gitu ya. Karena saya kira kita harus ingat bahkan dalam hukum pidana kita yang sekarang KUHP kita sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kalaupun ada penghinaan kepada kepala negara, deliknya adalah delik aduan. Jadi kepala negara yang harus mengadukan sendiri. Jadi seandainya Pak Jokowi begitu tersinggung merasa bahwa benar itu adalah gambar beliau, silakan diadukan ke Bareskrim begitu ya. Saya ingat dulu Pak SBY kan juga waktu ada heboh ya soal kerbau dibawa-bawa waktu demonstrasi misalnya. Itu ada cerita seperti itu juga. Nah, jadi kalau pertanyaannya ada pidana atau enggak, sebenarnya tidak ada. Cuma justru saya mau tariknya ke hak untuk kebebasan berpendapat tadi. Dan sebenarnya ini cukup lazim, Mas Bayu. Saya ingat tahun sekitar 2009 atau 2010 ya, zamannya Cicak Buaya. Nah, kami itu yang tergabung di Cicak juga menggambar mural di mana-mana di Jaksa. Dan ketika itu kami berkoordinasi dengan Pemda, jadi diusir bekerja sama dengan salah satu komunitas namanya Ruang Rupa waktu itu. Memang diperbolehkan dan dibiarkan dipajang dulu. Saya kira kalau sekarang dicari di internet pasti banyak sekali kritiknya keras begitu. Tapi toh tidak ada masalah. Ya, jadi saya kira pihak Pemda ya terutama yang bereaksi keras dan langsung menghapusnya cenderung berlebihan dalam hal ini. Nah, pertanyaan Mas Bayu tadi ke Pak Ngabalin sebenarnya pas sekali. Ini sebenarnya ada titah tidak sih dari istana gitu? Karena saya kira kan kemungkinannya dua ya Mas Bayu ya. Pertama memang titah dari istana dan saya kira dugaan itu mungkin ada karena ada beberapa kawan yang juga juru bicara namun kapasitasnya berbeda dengan Pak Ngabalin agak keras berpendapat begitu ya. Tapi dan juga diikuti dan juga kita bisa lihat rangkaian berita sebelumnya di mana misalnya kritik dari BEM UI juga langsung dipanggil rektor begitu. Lagi-lagi tidak istana langsung begitu ya. Nah, tapi jadi yang kedua, kemungkinan keduanya adalah model-model zaman Soeharto dulu ya kan. Dulu kan Pak Soeharto ngomong apa, diterjemahkan oleh bawahannya seperti apa, kemudian jadi jahat ke bawahnya gitu. Katanya begitu. Jadi ada yang kode-kode terselubung. Jadi ada dua dugaan itu. Nah, saya kira seandainya ternyata dugaan yang pertama, yaitu yang berlebih-lebihan saja dari para bawahan, entah tujuannya apa, saya kira seharusnya barangkali ada komunikasi politik, ini bidangnya Mas Adi nih yang pas nih ya, komunikasi politik dari sana untuk bilang, oh kami melindungi, menghargai kebebasan berpendapat gitu, dan kemudian ditegur saja orang-orang yang terlalu berlebihan. Jadi kita-kita yang di luaran tidak menduga dan merangkainya dengan kejadian-kejadian sebelumnya tadi, BEM UI dan lain sebagainya. Ya, setuju. Bang Ali Mohtar, tanggapin ya sebentar lagi. Tapi saya harus jeda dulu apa yang disampaikan Mbak Bivitri dan juga Mas Adi Prayitno. Tetap bersama kami untuk mendengar tanggapan dari Ali Mohtar Ngabalin.